Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik untuk jenjang SMA, pada kesempatan kali ini kami dari Bimbel Mating Jombang akan memperkenalkan sebuah materi yang namanya Question Tag. Sebenarnya materi ini sudah pernah ada didapatkan di tingkat SMP. Nah, tetapi dari beberapa ujian, semisal ujian kedinasan, materi ini keluar. Maka tidak ada salahnya kalau materi ini diperdalam lagi, terutama oleh Anda yang mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kawan-kawan, untuk pembahasan materi question tag, ini nanti akan kami bagi menjadi 5 biar videonya tidak terlalu panjang. Nah, untuk yang sesi pertama ini kami akan membahas secara konsep dulu, ya. Oke, konsepnya adalah demikian. Untuk materi question tag yang harus kawan-kawan perhatikan adalah aturannya. Ada beberapa aturan yang nanti kawan-kawan harus kuasai. Yang pertama, aturannya adalah nanti ada namanya statement. Statement itu adalah kalimat yang terletak di sebelum koma. Nah, ini nanti ada koma, ya. Tetapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin mempertegas yang dimaksud sebagai question tag itu apa, Pak? Question tag itu adalah kalimat yang dipakai untuk menegaskan tentang apa yang kita pahami, ya. Question tag itu adalah sebagai penegas. Maka Anda harus menguasai materi ini. Ketika Anda ragu terhadap sesuatu atau ragu terhadap seseorang, entah itu nama atau alamat atau statusnya, maka adik-adik bisa menggunakan materi ini. Misalkan, nama kamu Anton bukan? Kata bukan itu kategorinya adalah question tag. Oke, saya ulangi lagi dari yang pertama. Nanti question tag itu susunan pola kalimatnya adalah seperti ini. Ada kalimat yang dipisahkan oleh koma, terus di belakangnya nanti di sini ada tanda tanya. Oke, gitu ya. Kalau nanti aturan pertamanya, kalau nanti kalimat statementnya adalah kalimat positif, maka di dalam tagnya, kalimat tagnya, kalimat teksnya di sini nanti adalah harus negatif. Itu aturan yang harus dipahami oleh siswa. Nah, kalau nanti di dalam kalimat statementnya nanti adalah negatif, kebalikannya, maka di dalam tagnya di sini harus kebalikannya, yaitu harus positif. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, kawan-kawan, bila nanti sebelum koma, itu ada nama orang, maka di sini nanti di dalam tagnya maka harus diganti pronoun. Harus diganti pronoun, yaitu kata ganti. Ya, kata ganti yang berposisi sebagai subjek. Karena kata ganti itu kan ada kata ganti objek, kata ganti kepemilikan. Yang dipakai di sini adalah kata ganti orang sebagai subjek. Nah, misalkan di sini ada nama Susi, maka Anda harus menggunakan si sebelum tanda tanya tepat. Kalau di sini ada nama Ali, berarti di sini Anda harus menggunakan he. Dan kalau ada Susi dan Ali, berarti di sini nanti harus menggunakan they. Nah, aturan ini berlaku bagi subjek-subjek yang lain. Itu aturan yang kedua, kawan-kawan. Aturan yang ketiga, nah, ini Anda harus fokus kepada yang namanya predikat. Predikat di sini saya bagi menjadi 3, ya. Predikatnya berupa apa saja?
predikatnya, kalau nanti predikatnya adalah berupa model, model itu misalnya adalah will dan sebagainya itu, maka di tag-nya harus juga diisi model, baru diikuti subjeknya. Begitu ya. Tapi kalau nanti predikatnya berupa to be, berupa to be, maka misalnya is, misalnya salah satunya ya, maka di sini juga harus to be, baru diikuti subjek. Seandainya nanti predikatnya mengandung not, maka di sini tidak boleh ada not. Tetapi kalau di sini nanti kalimatnya positif sebagaimana aturan ini, maka kalimatnya di sini harus negatif, berarti di sini harus disisipkan not. Aturannya itu. Saya lanjutkan. Kalau nanti predikatnya berupa verb, maka apa isinya? Isinya bukan verb, tapi isinya adalah kata bantu. Kata bantu terus ditambahkan s, subjek. Nah, kawan-kawan semuanya, yang namanya kata bantu ya, itu ada macam-macam, tergantung kata kerjanya ini. Kalau kata kerjanya adalah verb 1, maka Anda lihat aja angka 1. Berarti kata bantunya nanti harus menggunakan do atau does. Kenapa Pak kok harus do sama does, kok bukan did? Ya karena di sini sebagai tanda saja, dalam lingkaran ini ada angka 1, maka gunakanlah jawaban yang D-nya 1. Kalau enggak do, ya does. Gitu ya. Kapan saya menggunakan do? Kalau kata kerja di sininya tidak ada huruf S. Kapan saya menggunakan does? Kalau di sininya ada huruf S. Kan begitu ya. Lanjut. Kalau nanti predikatnya berupa verb 2, berarti di sini Anda lingkari angka 2 ini saja. Oh, D-nya 2 berarti. Iya betul, yaitu did. Nah, berlaku juga sebagai tanda kalau nanti di sininya verb 3. Apanya yang 3 Pak? Apakah D-nya 3? Oh bukan, D-nya nggak ada yang 3. Sebuah kata kerja akan disebut verb 3 kalau di depannya sini sebelum verb 3 ini ada has, ada have, ada had. Maka di dalam tag-nya ini nanti juga harus diisi salah satunya, yaitu kalau bukan has, ya have, ya had. Semuanya tergantung di sini. Nah, berarti nanti gampang, kalau di sini has ya tinggal dipindah, kalau di sininya had tinggal dipindah, begitu ya. Itu aturan kalau nanti predikat. Nah, saya ingin membuat sederhana saja kawan-kawan. Kalau nanti Anda menghafalkan predikat, yang dihafalkan cuma huruf depannya saja, M, T, V. Jadi model itu, predikat itu terbuat dari model to be verb, M, T, V. Yuk, kita latihan. Kita latihan mengerjakan soal. Sudah saya siapkan. Nah, kawan-kawan semuanya, mari kita kerjakan jawabannya yang mana. Langkah yang pertama, kawan-kawan, langkah pertama, perhatikan predikatnya. Predikatnya berupa apa? Predikatnya berupa model, Pak. Kalau nanti berupa model, yaitu will, sudah pasti jawaban yang B salah, jawaban yang D salah. Karena kalau predikatnya model, jawabannya juga harus model, kan begitu tadi. Maka jawabannya antara A sama C. Langkah yang kedua, tentukan kawan-kawan kalimatnya positif atau kalimatnya negatif yang soalnya ini. Ternyata kalimat yang di sini adalah positif, maka jawaban di sini harus negatif. Maka jawabannya yang negatif adalah yang A.
jawaban C salah. Nah, caranya cuma begitu. Weni akan belajar keras untuk ujian terakhirnya, bukan? Misalnya seperti itu. Ini misalnya ayahnya menanyai Weni. Weni akan belajar dengan keras, bukan? Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut untuk contoh berikutnya. Oke. Nah, ada soal seperti ini. Langkahnya lagi-lagi yang pertama lakukan adalah ini. Langkah pertama, tentukan predikatnya berupa apa? Apakah berupa model? Apakah berupa to be? Apakah berupa verb? Oh, ternyata di sini berupa model, ada will. Maka jawaban yang mengandung does, kata bantu, jawaban yang mengandung is, namanya to be, salah. Langkah kedua, tentukan positif atau negatif. Kalimat ini Pak mengandung not, berarti kalimatnya negatif, maka di sini harus positif. Maka jawabannya adalah yang C. Demikian jawabannya yang A salah. Gitu kawan-kawan ya. Nah, masih ada satu slide lagi. Kalau nanti soalnya seperti ini. Nah, ini ada soal seperti ini. She will never love you. Kawan-kawan semuanya, siswa yang tidak paham dengan materi ini akan melihat ini terus menganggap positif. Maka siswa tersebut bisa jadi menjawab yang A, padahal salah. Kenapa Pak? Karena ada aturan. Aturan yang keempat saya tulis di sini ya. Bila nanti di dalam kalimat statementnya mengandung salah satu dari ciri negatif. Ciri negatif itu apa saja? Ciri negatif itu adalah ada kata not. Ini sudah sangat jelas ya. Ada kata not. Terus yang lainnya adalah ada yang namanya never. Nah, never itu termasuk negatif. Hardly. Hardly ini bukan dengan keras. Hardly ini artinya adalah hampir tidak. Ya. Ini artinya adalah hampir tidak. Terus ada kata seldom, ini bukan positif tapi ini negatif. Terus ada kata rarely, jarang, ini juga negatif. Ada kata barely, ini juga tanda-tanda kalimat negatif. Juga ada kata scarcely, ini juga ada tanda negatif. Maka kalimat statement bila dihuni salah satu dari kalimat ini, ya, dari kata-kata ini maksud saya, maka dia dianggap sebagai kalimat negatif. Maka di sininya, di tag-nya harus positif. Di soal ini ada kata never, berarti status kalimat ini adalah negatif. Berarti di sini harus positif. Maka jawabannya adalah yang C. Ini kawan-kawan soal yang terakhir. Ini soal yang sangat mungkin keluar di ujian, terutama PKN STAN. Sejak tadi kawan-kawan, saya menuliskan contoh dalam bentuk kalimat tunggal, yaitu terdiri dari satu subjek, satu predikat. Sementara di kalimat soal yang bawah ini, ini adalah kalimat majemuk. Ini adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terdiri dari dua subjek, yaitu ada you. Nah, ini ada dua subjek, ada dua predikat, yaitu ada will, call, sama need. Nah, ini namanya adalah kalimat majemuk. Dan tanda satunya lagi ada satu conjunction. Conjunction-nya di sini ditulis menggunakan if. Nah, ini adalah namanya conjunction. Kalimat
yang ada conjunctionnya ini disebut sebagai anak kalimat. Kalimat majemuk itu kan terdiri dari induk sama anak. Nah, anak itu nanti ada subjek, ada predikat, induk itu ada subjek, ada predikat. Tetapi yang namanya anak itu nanti diawali oleh conjunction. Nah, aturan main dalam question text yang dipakai predikat mana, Pak? Kan di sini ada 2 predikat. Oke, betul sekali. Maka yang dipakai adalah predikatnya si kalimat majemuk. Berarti jangan menggunakan ini. Jangan menggunakan ini. Ini namanya anak kalimat. Ini namanya anak kalimat. Kalau yang ini namanya adalah induk. Nah, sekarang kawan-kawan perhatikan kalimat induknya yang harus dijadikan acuan untuk mengerjakan question text itu predikatnya menggunakan apa? Ternyata predikatnya menggunakan model, yaitu will. Nah, berarti jawaban A salah, jawaban D salah. Langkah yang berikutnya, kalimat ini positif atau negatif yang induknya? Induknya adalah kalimat positif. Maka jawabannya harus negatif. Maka jawabannya adalah yang B. Maka jawabannya yang B. Demikian kawan-kawan. Ini langganan soal yang keluar di STAN. Ya, hati-hati di STAN itu menggunakannya cenderung menggunakan kalimat majemuk. Oke, terima kasih kawan-kawan, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Bila kawan-kawan ingin bergabung bersama kami, dipersilakan langsung saja daftar ke kantor kami yang ada di Jalan Patimura, Sengon, Jombang. Ya, di sana nanti kami akan memberikan pembelajaran-pembelajaran terkait dengan dasar-dasar TOEFL untuk bimbel offline. Kami juga membuka untuk program bimbel online. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.